Halo teman-teman semua, selamat datang di channel YouTube Forma Diksi. Balik lagi bersama aku Indah Lestari dan juga temanku. Aura. Di episode kali ini, Podcraft kembali hadir dengan tema Serba-serbi IISMA. Wah, nggak sabar banget nih untuk bahas seputar IISMA. Bagi yang belum tahu, IISMA sendiri itu apa? IISMA sendiri itu adalah skema beasiswa dari Kemendikbudristek untuk mendanai mahasiswa Indonesia yang ingin belajar selama 1 semester di luar negeri. Bener banget nih Aura. Oke, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja yuk kita mulai. Nah, di sini aku udah ditemanin sama Kak Ruby nih. Boleh dong kenalin dulu nih ke teman-teman yang ada di rumah. Siapa sih Kak Ruby ini? Oke, sebelumnya, hai semua, perkenalkan, nama aku Rubietul Adawiyah, biasanya dipanggil Ruby aja. Aku dari penerbitan TGP angkatan 2022. Oh iya Kak, yang aku tahu juga Kakak ini lulusan SMK ya Kak. Terus juga Kakak tuh pernah magang di TVRI selama 3 bulan. Itu gimana ya Kak? Oke, by the way, aku memang anak SMK, kejurusannya ambil multimedia, dan seperti pada SMK pada umumnya, memang diharuskan untuk magang di kelas 2 itu harus magang, dan aku memilih magang di stasiun TV. Di salah satunya tuh di TVRI, dan kebetulan dapat di TVRI, dan memang align sama multimedia yang notabene juga sama kayak broadcasting. Jadi kita memang juga terjun ke dunia televisi yang ada di balik layar gitu. Jadi kita di TVRI itu belajar tentang, aku di bagian artistik, jadi aku belajar tata letak panggungnya, terus juga dekorasinya gitu. Aku membantu karyawan-karyawan di sana yang bekerja untuk mengatur panggung untuk acara mereka gitu. Oke Kak, terima kasih. Kalau boleh tahu nih, kakak di perkuliahan sibuknya lagi ngapain nih kalau Aku sebetulnya anak kupu-kupu, jadi kuliah pulang, tapi aku juga semester lalu juga ikut volunteer. Aku ikut volunteer yang disebutnya Big Boss itu. Jadi aku memang lebih ke arah ngambil volunteer aja. Aku nggak terlalu mengikat, karena dulu waktu SMK, waktu SMP tuh aku full ikut organisasi banyak banget. Jadi aku merasa energi tuh habis banget pas di kuliah gitu. Jadi aku mau fokus untuk sama kuliah dan nilai-nilaiku aja, aku memperbaiki itu. Oke Kak, Kakak nih kan udah banyak banget ya pengalaman-pengalaman yang bagus banget nih dari SMK-nya, terus juga ikut volunteer-volunteer. Nah Kakak juga jadi tertarik gitu untuk mengikuti beasiswa ISMA. Dan boleh tahu Kakak tuh diterima di kampus mana ya? Terus jurusannya apa dan nama kampusnya sendiri itu apa? Oke, jadi di ISMA ini aku ambil jurusan yang lain sama jurusan aku sekarang di TGP, yaitu penerbitan jurnalistik. Aku ambil media sosial, publishing, kayak sosial informatik gitu, dan itu align sama jurusan aku yang jurnalistik juga. Jadi mereka juga belajar jurnalistik, dan aku ambil di Hanyang University RK, Korea Selatan, yang lokasinya ada di Ansan. Dan kebetulan aku ngambil tiga negara dengan tiga universitas yang berbeda. Ada yang pertama itu di Hanyang University, terus yang kedua ada University of Pax, yang ketiga ada Kaohsiung Taiwan di Taiwan gitu. Dan kebetulan yang Hanyang ini adalah pilihan pertama karena jurusannya itu align banget dan nyambung banget sama yang aku sekarang di kampus gitu, jurusanku sekarang di kampus. Jadi aku nggak perlu terlalu susah-susah untuk beradaptasi dengan mata kuliahnya, dan beradaptasinya hanya perlu dengan culture dan dengan kebiasaannya aja gitu. Jadi aku merasa bahwa mata kuliahnya aku harus sedikit banyak tahu, jadi aku hanya perlu beradaptasi setidaknya 50%-nya aja gitu. Oke, tadi kan kakak bilang sangat jalur ya sama jurusan kakak di perkuliahan saat ini. Nah, kalau dari kakak sendiri nih, ada nggak sih tantangan tersendiri selama mendaftar IISMA? Tantangannya banyak ya, dari berbagai
sisi gitu, banyak maksudnya tantangannya. Yang pertama menurutku paling sulit buatku ya, mungkin buat setiap orang beda-beda. Jadi buatku adalah, tes bahasa Inggris. Aku memang dari kecil sudah, belajar bahasa Inggris tapi otodidak, aku nggak pernah les. Jadi bahasa Inggrisku benar-benar pure, dari pelajaran sekolah gitu. Jadi aku tidak karena aku ambil bahasa Inggrisnya Duolingo, jadi mungkin aku perlu banyak beradaptasi dengan, bagaimana cara tes bahasa Inggris secara profesional itu yang, sulit buat aku. Dan akhirnya untungnya KUI, ya KUI kita menyediakan, kursus selama 2 minggu untuk, mempersiapkan tes bahasa Inggris Duolingo ini dan, pembuatan esai. Jadi aku terbantu banget, untungnya KUI kita, sangat responsif, sangat membantu dan, kooperatif juga sama mahasiswa yang mengikuti ISMA. Jadi sedikit banyak aku belajar, belajar bagaimana cara tes bahasa Inggris yang benar, metodenya dan, prosedurnya bagaimana untuk tes bahasa Inggris itu lewat KUI dibantu banget gitu. Dan, challenge yang lainnya mungkin aku harus, bayar ekstra di awal ya, kayaknya kayak harus ada modal gitu. ISMA ini kan kayak, kita walaupun kita ditanggung nanti di sana fully funded sama pemerintah, tapi di awal-awal saat kita mendaftar itu pure pakai duit kita sendiri. Jadi, kalau kita nggak lolos duitnya memang akan hangus, tapi mungkin kalau lolos akan tergantikan yang lebih besar gitu. Tapi itu, lupakan keuntungan nanti di depannya, tapi, niatnya dulu. Kita sebetulnya mau daftar ISMA dengan melalui prosedur yang nggak murah ini niatnya untuk apa gitu. Dan kebetulan karena aku tahu, ini nggak murah, jadi aku nabung dari semester 1 aku udah nabung karena memang dari awal sebelum masuk kuliah tuh aku udah memang cari-cari, exchange atau, student mobility kayak ISMA ini. Dan akhirnya aku daftar ISMA dan dengan bekal nabung yang nggak seberapa banyak tapi, untungnya ketutup sih semua kebutuhan untuk ISMA gitu. Oke Kak, tadi kan Kakak udah banyak, ngomongin tentang ISMA ya. Nah, mungkin, bagi pendengar juga di sana tuh pada penasaran juga nih, gimana sih cara-cara dari awalnya banget untuk daftar di ISMA itu, apa yang harus kita siapin, persyaratannya apa aja yang harus kita kumpulin, dan mungkin Kakak sendiri tadi pun mention dari semester 1 nih udah nabung. Nah, mungkin di luar sana juga banyak nih yang mau tahu, lebih dalam terkait persyaratan ISMA sendiri itu. Oke, first of all, ISMA itu menurutku programnya sangat bagus ya. Kita harus tahu dulu tujuan kita mendaftar ISMA ini untuk apa. Kalau tujuan kita hanya untuk jalan-jalan, menurutku agak kurang worth it dengan, benefit yang akan kita yang akan kita kasih untuk pemerintah, karena ini kan program pemerintah gitu ya. Jadi, mungkin kalau syarat-syaratnya teman-teman bisa lihat di websitenya dan, tapi kurang lebih syarat-syaratnya adalah, tadi bahasa Inggris itu, sertifikat bahasa Inggris dan terus ada transkrip nilai, ada, esai, yang paling penting ada esai. Esai ada 4 pertanyaan dan masing-masing itu tahun aku ada 350 kata setiap masing-masingnya. Jadi, dengan 4 pertanyaan yang berbeda, terus mungkin ada berkas-berkas yang lainnya, tapi yang paling penting tadi itu yang 4 itu yang 3 itu yang, DET-nya, English Test Certificate-nya sama, esai, terus, transkrip nilai. Dan karena aku pakai KIPK, jadi aku harus, melampirkan surat aku memang penerima beasiswa dan akan, di-stop sementara beasiswanya dengan menggunakan lewat tanda tangannya, prodi, kaprodi gitu. Jadi tanda tangan kaprodi dan tanda tangan aku gitu. Jadi selama ISMA ini sebagai peserta, mahasiswa yang menggunakan KIPK, kita akan, ditahan dulu sementara tunjangan setiap semesternya, tapi untuk tuition fee-nya untuk, di home university-nya tetap dibayarkan oleh pemerintah gitu. Oke, kalau untuk benefit-benefit apa aja nih Kak yang Kakak rasakan selama mendaftar ISPA dan, akhirnya sampai sekarang, alhamdulillah keterima sebagai penerima ISMA, itu apa aja sih Kak benefit-benefitnya? Benefit yang paling pertama karena aku dari kecil kan memang udah bercita-cita untuk,
berkuliah di luar negeri. Dan melalui ISME ini nih jadi kayak batu loncatan aku banget, yang kesempatan yang besar banget untuk aku untuk mencoba bagaimana prosedur belajar di luar negeri. Dan prosedur itu yang aku pelajari dari awal. Pertama kali kita mendaftar ISMA, aku ngerti betapa ribetnya dokumen-dokumen, paspor, visa, dan dokumen berkas-berkas dari host university ke home university itu nggak mudah banget. Dan aku jadi menyadari betul bahwa sekolah di luar negeri itu memang prosedurnya akan lebih sulit, dan kemampuan kita juga akan lebih harus ditonjolkan. Kemampuan kita secara akademik, secara skill juga harus ditonjolkan untuk membuktikan di host university ini layak banget menerima kita sebagai mahasiswanya gitu. Dan aku menyadari betul bahwa ISMA ini jadi sebuah batu loncatan untuk aku, dan aku merasa bahwa nantinya ini akan berbenefit banget untuk aku, dan aku berharapnya akan bisa memberikan banyak manfaat untuk orang-orang di sekitar aku juga. Aku bisa berbagi sama teman-teman juga nanti gitu setelah pulang. Dan untuk saat ini benefitnya aku akan menghadapi challenge. Jadi ISMA itu tidak hanya menyekolahkan kita ke luar negeri, tapi juga memberi kita challenge untuk buat kayak workshop, challenge untuk kemarin aku udah beberapa upload di Instagram aku kayak campaign SDG itu kayak Sustainable Development Goals gitu dari United Nation. Dan itu kita berkelompok dari hampir 3.000 mahasiswa ISMA, peserta ISMA tahun ini, dan kita dikelompokkan jadi beberapa batch gitu. Dan jadi untuk saat ini benefit yang aku rasakan adalah kerja sama tim, karena kita punya banyak challenge yang dikelompok-kelompokkan dengan orang-orang yang berbeda, kita nggak kenal, bukan satu host university, bukan satu kampus, dan perlu lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan baru dan orang-orang baru gitu. Jadi untuk saat ini aja aku merasa ada banyak benefit yang aku dapat walaupun aku belum berangkat gitu. Jadi aku merasa ISMA ini sebetulnya program yang cukup memberi kita lebih banyak improvement self. Jadi kita bisa improve diri kita sendiri melalui ISMA ini gitu. Oke, keren banget Kak. Kagum banget aku sama semangat Kakak nih ya. Mungkin bagi pendengar nih bisa termotivasi ya. Semoga apa yang Kakak sampai tadi itu benar-benar bisa bermanfaat. Terus aku juga mau tahu nih Kak, gimana sih perasaan keluarga Kakak ya setelah mendengar kabar Kakak ini keterima sebagai mahasiswa ISMA? Keluarga aku tentunya senang banget karena aku waktu awal daftar tuh nggak ngomong. Jadi setelah daftar aku baru bilang sama ibuku, dan oh iya mau ke Korea, karena di keluarga aku tuh belum ada yang sekolah di luar negeri. Kuliah aja tuh baru aku aja. Jadi aku merasa ibuku tuh ngerasa wah ditinggalin jauh banget ke Korea gitu. Dan aku juga akhirnya jadi satu-satunya keluargaku yang bisa kuliah di luar negeri. Jadi aku membawa nama baik keluargaku, aku membawa harapan-harapan besar mereka untuk bisa mengubah kehidupan di masa depannya melalui aku gitu. Jadi aku merasa oh iya ya gitu. Aku punya tanggung jawab keluargaku yang bangga sama aku punya mereka yang selalu support aku, dukung aku walaupun dengan keterbatasan ya kita tahu sendiri ya, kan ekonomi naik turun, dan aku juga merasa bahwa ya orang tuaku juga nggak kuliah gitu, jadi mereka pandangannya tuh beda dengan aku gitu. Jadi kadang-kadang perbedaan itu bikin aku menyadari bahwa aku nih termasuk yang kuliah itu termasuk eksklusif di keluargaku. Jadi aku merasa bahwa ini jadi sebuah peluang yang besar untuk aku untuk mengubah masa depan keluargaku nanti ke depannya gitu. Dan mereka support banget sih, untungnya mereka support banget dan seneng banget sampai bikin nasi kuning, undang tetangga-tetangga di rumah, seneng banget karena aku bisa keluar negeri gitu. Karena akhirnya salah satu anaknya ada yang berhasil keluar negeri walaupun hanya exchange atau student mobility aja gitu. Tapi dia seneng banget, dan alhamdulillahnya aku bisa bikin orang tuaku, kakak-kakakku semua bangga gitu sih.
Wah, aku turut seneng juga sih. Keren banget sih kakaknya. Boleh dong nih kasih tips buat yang nonton. Siapa tahu nih ada yang dari SMA, terus tertarik dengan program IISMA ini. Apa sih yang bisa dipersiapkan untuk lebih awal curi-curi start nih dari kakaknya sendiri tipsnya? Oke, tips ya. Tips pertama menurutku kuatin goals-nya dulu. Goals kamu mau apa? Kalau kamu memang mau ISMA dari sekarang mulai belajar bahasa Inggris secara sistematis untuk tes bahasa Inggris nanti. Paspor disiapin di sekarang karena kalau mendekati kalau kita udah ternyata lolos dan itu waktunya sempit banget. Jadi paspor itu akhirnya kita harus percepatan dan percepatan itu mahal banget. Jadi teman-teman persiapin nih dari jauh-jauh hari gitu dan jangan kayak aku juga harus bayar 2 kali lipat paspor karena aku lewat percepatan gitu dan tips dari aku banyakin belajar bahasa Inggrisnya harus diterusin kayak difokusin, disistematis dan jangan jangan lupa sama goals-nya. Goals-nya sebetulnya mau ikut ISMA ini apa, tujuannya apa. Jadi setelah nanti kalau seandainya lolos, kita bisa kasih benefit yang besar untuk kita sendiri, khususnya untuk kamu sendiri yang akan mengikuti dan untuk orang-orang sekitar kita. Dan ini kan jadi bermanfaat banget kan, tujuan ISMA kan memang untuk menciptakan generasi-generasi yang punya ide-ide cemerlang, punya kemampuan public speaking yang bagus, kemampuan skill dan bahasa yang baik gitu dan ini kan bisa jadi jadi aset negara gitu. Jadi teman-teman bisa menyebarkan banyak ilmu kepada yang lainnya, kepada adik-adik kita, kepada generasi selanjutnya gitu dengan ISMA ini. Jadi teman-teman harus fokus sebenarnya sama goals-nya dan tujuannya apa. Jangan nyerah kalau emang aku merasain banget sih sebetulnya sulitnya semuanya tuh nggak mudah, tapi pelan-pelan aja sih. Nangis aja, seberapa sedih kamu nangis aja, seberapa marah atau kecewa, nangisin aja, keluarin emosinya, tapi please bangkit lagi. Karena kita nggak akan pernah tahu seberapa kita dekat sama mimpi itu kalau kita cuma berhenti sampai di sini, gitu kan. Jadi, aku berharapnya teman-teman yang akan mengikuti ISMA semoga lolos, tetap semangat dan ya semangat sih menurutku. Gitu. Amin. Kita doakan teman-teman yang tertarik nih ya daftar ISMA agar bisa dipersiapkan dan agar bisa lolos nantinya. Oke, nggak kerasa banget nih Kak, kita dari banyak sharing, kita ngobrol, dan aku ngerasa seru banget dan banyak gitu hal-hal yang aku dapetin dari Kakak, kayak tipsnya dan apa sih yang harus kita siapin. Kayak kita udah tahu nih kita mau ikut beasiswa itu gitu, harus goals-nya tuh harus bener-bener dikuatin banget gitu. Bener banget nih Aura, tadi kayak goals-nya harus dimatengin, terus bahasa Inggrisnya harus dipersiapkan, dari curi-curi start dulu nih, dari awal-awal, dari SMA yang mau daftar ISMA agar bisa lebih mateng lagi nantinya. Oke deh, mungkin sampai sini dulu aja ya podcast kita kali ini. Makasih banyak untuk teman-teman yang sudah mendengarkan dan jangan lupa untuk selalu ikutin kita dengan klik tombol like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Bye-bye, makasih Kak Ruby. Bye, terima kasih.